juga pekerjaannya. Sekali lagi saudara, Samuel lahir dari seorang ibu bernama Hana. Yang mana tadi Samuel ini lahir dari sebuah doa pergumulan dan iman. Karena Hana waktu itu sempat rupanya mandul. Tapi doanya tidak ada yang sia-sia. Pengharapannya juga tidak dicuekin oleh Tuhan. Tapi didengar oleh Tuhan. Terbukti apa? Tuhan berkati rahimnya. Akhirnya kemandulannya diubah Tuhan. Menghasilkan seorang anak yang namanya Samuel. Ya. Nah, setelah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi sebuah bukti konkret ya. Dokter, medis, atau siapapun manusia di dunia ini bisa juga memvonis kita itu, khususnya bagi para ibu-ibu ya, para perempuan. Mandul, kalau laki-laki impoten misalkan kira-kira begitu ya. Tapi kalau iman kita sungguh-sungguh total, total Bapak Ibu. Kalau kesetiaan kita berdua sama Tuhan, tidak pernah surut. Saya kira Tuhan tetap mendengar, Tuhan tetap melakukan mujizatnya. Peristiwa-peristiwa ini banyak saya alami melalui orang-orang yang saya layani. Sudah banyak Bapak Ibu. Bahkan pernikahan mereka itu sudah di atas 5 tahun ya. Tidak kunjung mendapatkan keturunan. Bahkan mereka sudah ikut program bayi tabung 2 sampai 3 kali. Tidak dapat juga. Bolak-balik ke dokter kandungan, spesialis kandungan. Berbagai strategi, cara, taktik, resep sudah dikasih. Nggak kunjung-kunjung tiba juga. Tapi suatu saat saya Tuhan pertemukan saya dengan keluarga ini. Dengan cara Tuhan yang unik ya tentunya. Lalu dalam pertemuan itu singkat cerita, disitulah saya baru tahu upaya apa, usaha apa yang sudah mereka lakukan. Sudah total. Bahkan mereka katakan, Pak Tony, bukan hanya ratusan juta Pak kami habis. Lebih dari itu Pak. Dari situlah saya tahu mereka sudah ikut program bayi tabung lebih dari 2 kali. Jadi rasanya secara manusia Pak Tony nggak ada lagi cara yang kami lihat bisa kami tempuh. Sudah tertutup dari cara manusia. Maka saya ditanya, menurut Pak Tony gimana? Masih ada nggak kira-kira? Saya bilang masih. Masih Pak? Iya masih. Yang selama ini kalian lupakan. Yang selama ini kalian tidak pernah pahami. Masih. Dokternya di mana Pak? Wah Pak Ibu. Mereka tanya dokternya di mana? Alamatnya di mana Pak? Ada nomor WA-nya nggak Pak? Siapa Pak nama dokternya? Lagi-lagi pikiran mereka berdua cari manusia. Mam, dokter pun. Saya bilang, dia di atas segala dokter. Dia di atas spesialisasi dokter kandungan. Kuasanya melebihi daripada bayi tabung, proses bayi tabung. Makin bingung mereka berdua. Dan dia sebenarnya tidak pernah membiarkan apalagi meninggalkan kalian. Dia juga tidak pernah jauh-jauh dari kalian sebenarnya. Nggak pernah. Tapi kalian saja yang selalu menjauh darinya. Itu saya katakan sama suami istrinya. Singkat cerita Bapak Ibu, mereka bertanya, apa mungkin Pak Tony lewat kuasa Tuhan kami masih punya potensi dan peluang. Oh sangat, sangat, sangat terbuka peluang itu. Sakit kok.
Tapi pertanyaan saya tergantung ke kalian aja. Masih percaya nggak? Yang pertama, yang kedua. Kalian sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, alias bertobat kepada Tuhan. Itu aja kata kuncinya sebenarnya. Yang berikutnya, kalian mau saya tuntun nggak? Supaya sungguh-sungguh percaya total sama Tuhan hari ini, bertobat total sama Tuhan hari ini. Siapa? Singkat cerita Bapak Ibu, saya tuntun, saya bimbing suami istri ini berdoa. Sungguh-sungguh terima Yesus. Bertobat sama Yesus. Percaya total sama Yesus. Mengerti total sama Yesus. Hari itu. Dan setelah selesai berdoa, saya bilang, percayai Tuhan sedang bekerja, percayai Tuhan sedang melakukan bagiannya. Tapi ada bagian kalian yang perlu terus-menerus kalian lakukan sambil Tuhan melakukan pekerjaannya. Apa itu? Tetaplah setia berdoa, setia baca firman, setia melakukan firman Tuhan, jauhi dosa. Lalu gimana Pak Tony? Masih perlu nggak kami ikut program beta dan sebagainya? Saya bilang sementara ini jangan dulu. Karena itu kan sudah kita lakukan. Dan nggak ada hasil kan? Semua saran, masukan dokter sudah dilakukan. Nggak ada hasil kan? Berhenti dulu. Biarkan Tuhan total membuktikan kasih kuasanya dan mujizatnya serta pertolongannya buat kalian. Biarkan Tuhan. Dan percayai Tuhan pasti bisa melakukan. Maka jangan hanya berhenti berdoa setelah saat ini, setelah selesai kita berdoa. Di luar ini tetap tingkatkan kualitas doamu, tingkatkan kualitas pembacaan firman Tuhan tiap-tiap hari kalian berdua, tingkatkan kualitas praktek firman Tuhan, hidup firman Tuhan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kebetulan mereka ini punya usaha Bapak Ibu. Jangan suka-suka tipu-tipu konsumen ya. Berikan harga yang normal-normal saja. Kalau engkau masih tipu-tipu konsumenmu, maka Tuhan tidak mau dengar doamu. Saya lihat toko mereka cukup bagus, cukup berkembang. Tapi lakukan firman Tuhan juga dalam mengelola usaha toko kalian. Supaya Tuhan melakukan karya pekerjaan. Itu aja saja. 3 bulan kemudian saya dapat informasi Bapak. Saya di WA. Pak Tony puji Tuhan Pak. Istri saya positif. Sudah hamil. Saya bilang puji Tuhan. Tetaplah setia. Lakukan firman Tuhan. Maka Tuhan akan menolong tumbuh kembang anak itu sampai lahir dengan selamat di dunia ini. Saya kira anaknya udah SD Bapak Ibu. Sekarang. Oke. Dari nama Samuel saja kita sudah dapat pesan kuat dari Tuhan. Yang kedua, latar belakang dari Samuel. Dia memang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan waktu masa muda. Hana berdoa. Tuhan, kalau engkau berkati rahimku, kalau engkau mengubah kemandulanku untuk memberkati rahimku, saya berjanji. Pernah berjanji sama Tuhan bahwa kalau Tuhan jawab doanya, Samuel akan dia persembahkan. Akan dia persembahkan. Untuk melayani Tuhan.
Itu doa sekaligus komitmen dan janji Hana. Sekali lagi Bapak Ibu, itu posisinya Samuel belum lahir loh. Tanda-tanda Hana hamil juga belum ada. Masih dalam doanya. Saya kira karena janji Hana inilah yang menjadi salah satu pertimbangan Tuhan. Makanya doanya dijawab. Gangguan terus-terus kan. Maka saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu Samuel masih muda dia. Mendengar suara Tuhan pada malam hari. Samuel pun langsung membuka hati dan pikiran untuk meresponi suara itu. Dan akhirnya pun saudara, dia mau melakukan panggilan Tuhan. Yaitu melayani Tuhan. Artinya Hana pun juga tidak melarang. Ibunya Hana tidak melarang pula Samuel itu untuk memenuhi panggilan Tuhan yang telah datang kepada dia. Walaupun waktu itu masih relatif muda. Artinya Hana komitmen dan konsisten dengan janjinya sama Tuhan. Saudara dikasih oleh Yesus Kristus. Tuhan tahu kita ini kalau janji kita itu bohong sama Tuhan atau benaran. Itu Tuhan amat sangat tahu. Karena banyak orang Kristen, waktu dia bergumul, wah janjinya 1000 kali janji sama Tuhan. Kalau engkau berkati usahaku, bisnisku, perusahaanku, aku janji sampai janji yang manis. Saya pasti mempersembahkan total hidupku, usahaku mendukung pekerjaan Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak butuh janji sampai beribu-ribu kali kita ucapkan sampai berakhir di dalam janji yang manis itu, Bapak Ibu. Kalau hati kita saja tetap sudah penuh dengan kebohongan, maka Tuhan tidak akan pernah mau dengar. Hana tidak berjanji-janji sampai janji-janji manis dan diakhiri dengan janji palsu, enggak. Tapi dia buktikan. Dengan semakin dia tekun mengasihi melayani Tuhan, maka waktu anaknya dipanggil Tuhan masih usia muda, dia tidak pernah sedikit melarang atau membatasi. Saudara, kalau janji sama Tuhan harus konsisten. Kalau kita nggak konsisten, nggak sulit bagi Tuhan mengubah. Bahkan tidak sulit juga Tuhan untuk apa? Tidak akan pernah mau jawab apa yang sudah kita komitmenkan itu. Karena Tuhan janji kita itu bukan janji yang benar, tapi janji palsu. Saudara, waktu saya berdoa sama Tuhan bergumul, kami sama Tuhan, mengingat mobilitas pelayanan yang semakin tinggi waktu itu, Bandung, Jakarta, dan juga ke tempat-tempat lain, ke kota-kota lain. Lalu saya bergumul dan keluarga, dan berdoa sama Tuhan. Tuhan, supaya kami makin efektif mengasihi Tuhan dan juga melayani Tuhan. Tuhan kami rindu, Tuhan kasih kami kendaraan.
Dan memang saya katakan sama Tuhan, sebelum Tuhan kasih kendaraan itu pun kami akan tak melayani Tuhan. Sebelum Tuhan kasih kendaraan itu pun kami akan tetap mengasihi Tuhan tanpa hitung-hitungan, tanpa imbalan. Kami akan tetap Tuhan melayani Tuhan. Sekalipun kendaraan itu Tuhan tidak kasih, kami akan tetap melayani Tuhan. Nah, itu kami tunjukkan Bapak Ibu. Maka dulu waktu kami pelayanan ini, saudara, kami berempat. Dua anak saya gitu ya. Saya jemput mereka dari sekolah, lalu saya bawa mereka pelayanan. Naik motor Bapak Ibu. Pulangnya seringkali jam 12 malam baru nyampe di rumah. Itu hampir tiap hari Bapak. Lalu gimana Sony? Pak Sony kalau datang hujan, ya sudah kena hujan part-part ya. Saking tidak kuat motor kami, karena bebannya 4 Bapak Ibu. Seringkali ban motor saya itu kempes tengah jalan Bapak Ibu. Karena harus menopang 4 orang. Jadi artinya apa? Sebelum Tuhan kasih berkat kendaraan, mobil gitu ya, menunjukkan konsistensi janji kami sama Tuhan. Tidak akan surut mengasihi Tuhan, tidak akan pernah surut melayani Tuhan. Itu kan buktikan. Karena Tuhan lihat kesungguhan keseriusan kami. Sebelum Tuhan kasih berkat, kami komitmen melakukan dengan sungguh-sungguh dan serius tugas kami sebagai hamba Tuhan. Maka untuk itu juga Tuhan buka pintu berkat juga. Nah jadi mau saya katakan begini Bapak. Sekali lagi, banyak orang Kristen sukanya janji di mulut. Dan seringkali di balik janji itu ngancam Tuhan pula. Contoh, Tuhan, kalau yang kau kasih saya jodoh, kan gitu ya. Saya janji Tuhan, tapi nanti ya janji saya lakukan. Kasih dulu dong Tuhan jodohnya, jodoh saya. Baru saya lakukan janji saya. Kalau belum Tuhan kasih, ya jangan ngarap dong Tuhan. Itu omong kosong namanya. Janji itu tidak harus, tidak nanti-nanti, bukan kapan-kapan. Sebelum Tuhan kasih. Kalau kita sungguh-sungguh berjanji di hadapan Tuhan, sebelum Tuhan kasih, buktikan bahwa janji kita itu bisa dipercaya oleh Tuhan. Maka itu juga menjadi salah satu dasar doanya hanya didengar oleh Tuhan. Sekalipun Samuel belum langsung kita berakhir mandul kok. Tapi Hana tetap menunjukkan kesetiaannya, pelayanannya, totalitas hidupnya. Maka waktu Samuel sudah lahir pun, semakin powerful lah dia melakukan janjinya. Untuk apa? Mendorong Samuel melayani Tuhan bersama dengan Imam Eli di tabernakel. Dan akhirnya memang Samuel dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jabatan terakhir dia adalah menjadi hakim dan plus menjadi nabi terakhir di Israel. Bahkan Samuel itu menjadi nabi sampai akhir hidupnya. Bisa dikatakan, waktu Samuel menjadi hakim dan nabi, tidak terlalu ada cacat celah yang ditemukan oleh Tuhan. Dia setia membimbing umat dalam masa suka, dalam masa sulit, dalam masa penderitaan, untuk tetap bertahan setia mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan dalam totalitas hidup di tengah-tengah kesulitan dan tantangannya. Maka Samuel pun dipakai Tuhan mengurapi Raja Saul, raja pertama yang diminta oleh orang Israel menjadi pemimpin atas mereka. Raja Saul yang mengurapinya adalah Samuel Bapak Ibu. Ini bicara tentang berkat Tuhan, penyertaan Tuhan terhadap Samuel itu semakin powerful. Bahkan Samuel ini dikenal betul karena kejujurannya, kesetiaannya, loyalitasnya,
atau integritasnya dalam mengasihi dan melayani Tuhan sampai akhir kehidupannya. Sampai di 1 Samuel pasal 12 ayat 3 sampai 5 dicatat baik-baik di sana. Samuel tidak pernah mengambil hak orang lain. Korupsi nggak pernah dia lakukan. Mengambil istri orang nggak juga. Ini karena kejujurannya, ketulusannya. Di sini aja saudara kita langsung dapat pembelajaran berharga dan mahal nih. Kalau kita mau diberkati, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, gampang kok. Mari kita hidup seperti Samuel. Di 1 Samuel pasal 25 ayat 1 Samuel dicatat di sana dikuburkan di kota kelahirannya, yaitu di kota Rama. Pasal Israel pasti mengalami kesedihan yang luar biasa karena seorang hakim, seorang nabi yang sangat begitu luar biasa. Jujurnya, kesetiaan.